Di Al-Fatihah 6-7 itu, yang dimurkai di situ siapa? Yang sesat di situ siapa? Yahudi dan Nasrani kan? Kita melihat ada video yang di dalamnya katanya Al-Quran itu di dalamnya doa, tetapi itu melaknat. Itu bagaimana? Sebelum kita komentar, kita lihat videonya seperti ini. Di Al-Fatihah 6-7 itu, yang dimurkai di situ siapa? Yang sesat di situ siapa? Yahudi dan Nasrani kan? Dimana Nasrani ditujukan untuk kami Kristen. Nah, saya mau tanya, apakah baik ya dengan berdoa setiap hari tapi mengutuki Yahudi dan Nasrani? Nah, penjelasan dari Kang Nurdin yang pertama itu, Allah itu ya Arhamar Rahimin. Allah itu yang paling sayang di antara yang sayang. Orang tua kita sayang, guru kita sayang, relasi kita sayang, saudara kita sayang, atau semuanya sayang kepada kita umpamanya. Tapi di antara yang sayang ada yang paling sayang. Siapa jawabannya? Maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia Arhamar Rahimin. Ini yang paling sayang di antara yang sayang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kasih sayangnya Allah, maha sayangnya Allah, Allah itu ada Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawat. Itu yang menjadi ibadah ketika membacanya dan diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah. Di dalamnya itu banyak kisah-kisah dan fakta tentunya yang akan terjadi nanti sudah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Al-Quran itu, sahabat sati, kita harus tahu, Al-Quran itu original teks, teksnya asli gitu. Jadi tidak ada satu huruf pun yang salah gitu atau yang palsu, semuanya asli, original teks 100% benar. Nah, di dalamnya ketika ada doa, umpamanya doa, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, yaitu orang-orang yang diberi nikmat, minan nabiyyin wasdiqin wasyuhada'i wassalihin, bukan orang-orang ghairil maghdubi itu yang dibenci umpamanya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan pula orang-orang yang tersesat. Nah, itu bukan melaknat. Dalam ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu bukan melaknat, tetapi itu adalah penjelasan, itu adalah fakta, mempertegas bahwa jangan seperti itu. Jangan seperti orang-orang yang Allah murkai, Allah benci, dan Allah memang tidak suka karena salah dalam akidahnya, salah dalam kelakuannya. Nah, seperti itu. Jadi itu mempertegas, bukan melaknat gitu. Karena semuanya dalam Al-Quran itu adalah kasih sayangnya Allah, yang bentuknya itu doa, diantaranya yang bentuknya kisah-kisah, supaya kita itu bisa tafakur, tadzakur, tasyakur, tadabbur. Ini bukan melaknat. Jadi ketika ada orang-orang yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu katanya doa tapi melaknat, itu fitnah, bukan melaknat, tapi mempertegas, memperjelas supaya kita itu tahu, oh jangan seperti itu. Akidah harus benar, jangan salah. Ikutilah akidah yang benar, Ahlussunnah wal Jamaah, jangan yang salah. Kalau kita buka kitab tauhid itu ada akidah, itu ada kafir Mu'tazilah, kafir Mulasifah, kafir Jabariyah, kafir Qadariyah, kafir Tabaiyah, masih banyak kafir-kafir yang lainnya. Nah, jangan akidah seperti orang kafir. Akidah harus benar, harus mukmin, harus Ahlussunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, yang dijelaskan oleh hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijelaskan lagi itu oleh para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya itu di bidang tauhid. Jadi dalam Al-Quran nih, kepada siapapun itu yang menjelaskan bahwa dalam Al-Quran itu katanya doa tapi melaknat, bukan melaknat, tapi memperjelas. Allah memberikan informasi dengan kasih sayangnya Allah. Jangan seperti kelompok atau golongan-golongan itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti kelompok-kelompok atau orang-orang yang tersesat, yang katakan oleh Allah itu adalah sesat, tersesat, yang dikatakan oleh Allah itu adalah dibenci, dimurkai gitu. Nah, seperti itu. Jadi seluruh ayat Al-Quran yang 6.666 ayat, yang 114 surat, yang 30 juz itu adalah kasih sayangnya Allah di dalamnya.
kisah-kisah para nabi nanti di akhirat seperti apa, semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Saking sayangnya Allah kepada kita. Adapun bentuknya itu jangan seperti anu. Jangan zina, jangan anu. Itu kasih sayangnya Allah yang harus dijauhi oleh kita. Untuk keselamatan kita, keberkahan kita, kesejahteraan kita, kebahagiaan kita, lahir batin dunia akhirat. Jadi Kanudi dalam kesempatan ini membantah kepada siapapun orang yang menyebutkan bahwa dalam Al-Quran itu katanya doa tetapi melaknat. Bukan melaknat, tetapi itu adalah penjelasan, mempertegas, memberikan informasi Allah kepada kita saking sayangnya. Jangan seperti orang-orang yang Allah murkai, yang Allah itu katakan itu sesat. Jadi kita jangan menjadi orang yang sesat, jangan menjadi orang yang dibenci oleh Allah. Justru kita itu bagaimana caranya kita ada di jalan yang lurus, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita ada dalam rel perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita itu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita bahas Al-Quran di dalamnya, Masya Allah tabarakallah, dengan hati yang bersih, dengan keimanan yang tentunya benar, Masya Allah, di dalamnya itu adalah kasih sayangnya Allah, saking sayangnya Allah kepada kita, dengan ayat perintah, ayat larangan, itu kisah-kisah, doa dan sebagainya. Itu adalah wujud dari kasih sayang Allah kepada kita yang dibuktikan dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbadu bitilawati, yang menjadi ibadah ketika dibaca. Meskipun kita belum tahu artinya, apalagi kita tahu artinya, bisa memahami, kita mempelajari, mengamalkan dan diberikan kepada orang lain, itu sungguh luar biasa. Itu barangkali penjelasan Kanudin dalam memang syariat Islam harus dibela, tradisi-tradisi yang baik harus dibela. Memang seperti itu, berikan kepada umat, kepada masyarakat untuk mencerdaskan anak bangsa. Syariat Islam harus dibela, tradisi-tradisi baik juga harus dibela. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.